Halo, selamat siang. Salam budi luhur. Terima kasih sudah bergabung di pertemuan kali ini. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas melanjutkan dari materi sebelumnya. Jika materi sebelumnya kita membahas DHCP, maka semua perangkat dari jaringan lokal baik di ruangan 1, ruangan 2, dan ruangan 3 itu sudah memiliki alamat IP, sehingga masing-masing perangkat itu bisa saling berkomunikasi di dalam satu LAN. Nah, pada materi kali ini kita akan mencoba menghubungkan jaringan lokal atau LAN itu ke server luar. Kalau misalnya kita lihat di skema kita memiliki dua server. Yang pertama ada DNS Google, kemudian yang kedua adalah server web, yaitu domain facebook.com. Nah, di sini saya akan sedikit merubah untuk desainnya. Jadi kalau misalnya kita lihat Facebook maupun DNS Google ini langsung menuju ke awan ini ya, internet. Nah, karena dia memiliki jaringan yang berbeda, harusnya dia memiliki sebuah router. Oke, kita akan pertama-tama menghapus dulu untuk kabel, oke, seperti ini. Kemudian kita akan ambil sebuah router seperti ini, ditambahkan. Ya, saya anggap ini saya geser aja ya. Walaupun dia bukan bagian dari LAN, anggap aja ini numpang seperti itu, masuk ke dalam karena space-nya. Nah, sekarang kita tinggal hubungkan. Nah, untuk router menuju ke cloud itu menggunakan kabel strike. Oke. Fast Ethernet 00 ini akan saya hubungkan dengan Fast Ethernet 8 pada cloud. Seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk server facebook.com Fast Ethernet 0 menggunakan kabel cross itu saya hubungkan dengan router ke Fast Ethernet 10. Nah, di sini untuk Fast Ethernetnya sudah habis, jadi kita akan menambah modul. Oke, kita klik 2 kali pada routernya. Lalu kita matikan dulu. Kalau misalnya kalian lihat di sini ada power. Nah, ini berwarna hijau. Lalu kita matikan, kita geser ke tempat yang kosong di sini, kemudian kita pilih di sini ada 1 CFE. Di 1 CFE ini dia keterangannya adalah Fast Ethernet Interface. Jadi kita bisa gunakan ini. Kita tinggal drag aja ke tempat yang kosong. Nah, jika udah masuk, kita bisa geser lagi untuk kita hidupkan sampai berwarna hijau. Setelah berwarna hijau, kita tunggu loadingnya sampai selesai. Seperti ini, dia masih loading ya, masih booting. Nanti kalau udah selesai, itu bisa digunakan. Oke, selanjutnya kita hubungkan DNS Google Fast Ethernet 0 menggunakan kabel cross juga ke Fast Ethernet 60 yang baru kita tambah tadi. Nah, saat ini semuanya masih merah karena linknya belum aktif. Kalau misalnya kita lihat di sini, status linknya masih down semua, baik itu port FA00, FA10, FA60. Kemudian selain linknya down, IP address-nya juga masih not set. Jadi kita perlu atur. Bagaimana caranya? Oke, kita akan tentukan alamat IP dulu. Ini akan saya tulis catatan di sini. Nah, untuk alamat IP yang menuju ke cloud, itu alamatnya adalah satu kelas dengan di router 1 untuk LAN, yaitu 202.162.221.46. Atau kalau mau beda, misalnya titik 50 juga boleh. Prefixnya berapa? Kita pakai prefix /24.
Ini untuk yang 00. Kemudian untuk server Facebook kita kasih alamat nanti 103.90.255 misalnya, slashnya 24 juga seperti ini. Untuk Google kita pakai prefix 24 juga. Nah, berarti nanti di FA60 ini nanti kita kasih alamat 888 misalnya 1/24. Kemudian yang FA10 yang menuju ke facebook.com atau sebagai gateway bagi facebook.com, ini alamatnya adalah 103.90.251/24. Oke, kita sudah menentukan alamatnya seperti ini. Sekarang kita tinggal atur bagaimana caranya. Caranya bisa langsung dari bagian router. Ini sama persis apabila kalian menggunakan sebuah PC kemudian kalian hubungkan dengan konsol, dari routernya juga bisa, dari command line. Di langkah yang pertama, kita harus berpindah dari user exec mode ke privilege dengan perintah enable atau en singkatnya. Kemudian kita harus berpindah dari privilege ke global config dengan mengetikkan konfigur terminal atau config T. Nah, saat di konfigur terminal atau global config, kita di sini bisa menentukan interface mana yang mau kita atur. Misalnya, saya akan mengatur FA00, yaitu dari router menuju ke cloud. Oke, kita tinggal masukkan saja int FA00, enter, lalu masukkan alamatnya dengan perintah IP address atau IP add spasi, alamatnya adalah 202.162.221.50 spasi, masukkan netmasknya atau prefix 24-nya 255.255.255.0. Udah di enter. Untuk mengaktifkan link kita pakai perintah no shutdown atau bisa disingkat no shut aja, di enter. Kemudian kalian lihat ada keterangan change state to up dan link di sini sudah berubah menjadi hijau. Oke, kita harus keluar dulu dari int FA00 karena kita akan masuk ke interface yang lain dengan perintah exit atau ex. Kita masukkan interface sekarang yang mau kita atur punya DNS Google, di mana alamatnya adalah 888.1. Nah, gateway-nya ini ada di interface FA6/0. int FA6/0, enter, kemudian perintah lagi IP add, masukkan alamatnya 8.8.1, netmasknya 255.255.255.0, enter, kemudian kita aktifkan linknya, kita no shut, enter, di enter lagi, kemudian exit. Sekarang tinggal yang server facebook.com. Kita masuk dulu ke interface. Dia pakai FA1/0 kalau punya saya. Nah, punya kalian tinggal disesuaikan saja ya interface-nya. Enter, IP add, kemudian 103.90.251. Netmasknya 255.255.255.0. Enter, kemudian no shut. Oke, seperti ini. N, kemudian exit. Oke, udah selesai. Nah, sampai di sini kalau kalian lihat linknya sudah berubah menjadi berwarna hijau. Nah, sekarang kita akan mengisikan alamat IP untuk DNS Google-nya.
klik 2 kali pada DNS Google, kemudian pilih desktop, pilih IP configuration. Nah, kita isi alamatnya ada 888.8. Nah, defaultnya dia 255.0.0.0 atau prefix 8 kelas A. Tapi ini kita bisa ubah, misalnya karena kita dengan gateway-nya ini dekat, kita bisa pakai prefix 24. Kemudian kita masukkan gateway ini alamat router yang terhubung dengan si DNS Google ini, yaitu FA60, di mana alamatnya adalah 8.8.8.1. Oke, perlu nggak DNS servernya? Di sini kita tidak perlu memasukkan karena dia adalah DNS server itu sendiri. Kalau udah, ini bisa di close. Kemudian kita sekarang mengisikan alamat punya server Facebook. 2 kali, pilih desktop, pilih IP configuration, kemudian masukkan alamatnya adalah 103.90.255. Sama, karena dengan gateway-nya dekat, jadi kita pakai prefix 24 saja. Alamat gateway juga sama, masukkan alamat yang ada di router yang terhubung langsung dengan kabel server Facebook, yaitu 103.90.25.1. Oke, ini udah diisi semua alamatnya. Nah, apa yang terjadi saat kita ingin melakukan hubungan atau koneksi, misalnya dengan cara ping atau simpelnya dengan PDU, misalnya dari PC admin di jaringan lokal ke DNS Google fail, atau kita bisa menggunakan perintah koneksinya dari command prompt ping 8888 destination host unreachable. Kenapa ini terjadi? Karena saat paket itu sampai ke router, kalau misalnya kita lihat seperti ini dari bagian simulation, ini saya geser dulu ke atas, kemudian saya play. Paket itu dikirimkan ke switch, kemudian dari switch dia dikirimkan ke router. Nah, sampai di routernya tidak tahu di mana alamat 888 itu. Kemudian dia akan mengirimkan informasi bahwa alamat tujuan itu tidak ditemukan. Makanya balasannya adalah unreachable. Jadi paketnya setelah sampai di router tidak bisa meneruskan keluar karena tidak memiliki informasi di mana letak IP tersebut. Dia akan mengirimkan informasi kembali ke perangkat. Seperti itu. Nah, agar si router mengenali di mana sih alamat tujuan, kita harus menambahkan rute tersebut yang biasanya disebut dengan routing. Apa itu routing? Routing itu sebuah cara atau algoritma yang digunakan oleh router untuk mencari jalur terbaik untuk mencapai ke tujuan. Router ini ada 2 cara, bisa routing statik, bisa juga routing dynamic. Dengan routing statik, kita atau administrator ini menentukan bahwa ketika ada paket menuju ke alamat tertentu harus lewat mana, itu sudah ditentukan. Sedangkan kalau dynamic, biasanya kita atau administrator itu hanya mencantumkan network saja. Nanti dia akan memilih untuk sampai ke tujuan itu melalui network mana, nanti sampai ke tujuan. Seperti itu. Inti dari proses routing adalah mengirimkan paket data, kemudian atau meneruskan paket data dari klien ke atau dari source to destination dengan memilih best path atau jalur terbaik. Nah, di sini saya akan mempraktekkan untuk static routing karena kita hanya punya 2 router. Jadi dengan static routing ini, ketika misalnya router tujuan itu hanya 1, kelebihannya adalah dia lebih cepat. Karena sudah langsung ditentukan harus lewat sini, jadi nggak perlu melewat network, jadi langsung ke network tujuan, tidak harus memilih banyak network, seperti itu maksudnya. Nah, yang pertama kita akan melakukan konfigurasi routing dari router 1.
Kalian bisa klik routernya, kemudian masuk ke CLI, dan kalian bisa enter. Nah, router 1 ini di password ya. Kemarin saya nggak lupa nih password untuk user access verification dari router 1. Nah, di sini karena perintah untuk CLI di router 1 ini di password, nanti akan saya tunjukkan dari satunya, yaitu dari router yang terhubung dengan Facebook sama DNS Google. Nah, di router 1 ini saya akan tunjukkan untuk cara cepatnya. Nah, kalian pilih config, kemudian pilih static, pilih network. Nah, di sini kita harus memasukkan dua network. Kenapa? Karena kita memiliki dua network tujuan. Satunya ke DNS Google dengan network 8.8.8.0, dengan satunya lagi facebook.com, yaitu 103.90.255.0. Nah, kenapa network dari DNS Google ini 8.8.8.0? Karena netmasknya adalah 255.255.255.0 kelas C. Kalau seandainya pada saat kita ngisi Google kita tidak ubah tadi seperti ini alamat di Google-nya, yang di sini tadi, kalau seandainya ininya 8888 kemudian subnet masknya 255.000, maka pada bagian network ini berarti 8.0.0.0. Tapi karena kita udah ubah jadi kelas C, ini kita akan mengikuti saja. Nah, apa itu next hop? Next hop itu merupakan alamat IP yang terdekat yang terhubung langsung dengan router dari sebuah jaringan. Nah, karena kita punya cuma dua router, maka next hop dari router 1 ini adalah alamat IP dari router tujuan yang terhubung langsung ke router tersebut atau yang menuju keluar. Nah, kalau misalnya kita lihat 8881 ini dia nggak menuju ke router 1, dia menujunya ke DNS. Kemudian 103.90.251 dia tidak menuju keluar, dia menujunya ke server Facebook. Nah, yang menuju keluar nanti yang bisa terhubung langsung dengan router 1 atau yang bisa terhubung dengan router 1 walaupun tidak langsung karena dia harus melalui cloud dan modem. Dia alamatnya adalah 202.162.221.50. Jadi kita harus isikan 202.162.221.50. Dan add. Kemudian satu lagi network yang harus dimasukkan punya Facebook, yaitu 103.90.250.0 karena network bukan alamat IP. Kalau alamat IP lengkap seperti ini ya, karena network ujungnya kita 0. Netmasknya masih sama, kemudian next hop-nya juga masih sama. Jadi kita tinggal add saja seperti ini. Nah, kalau ingin menggunakan perintah, bagaimana? Perintahnya ini. Jadi kalian masuk dulu seperti ini. Setelah sampai ke global config, kalian tinggal ketik IP route. Kemudian masukkan spasi network tujuan, spasi netmask tujuan, spasi next hop. Kemudian di enter, masukkan lagi IP route, network tujuan, netmask tujuan, dan next hop-nya. Oke, di router 1 kita sudah selesai. Kemudian sekarang kita akan config dari router di luar. Nah, karena ini nggak password, bisa diikutin. Enable config T. Nah, dari sini tadi perintahnya adalah IP route spasi network tujuan. Karena network tujuan kita cuma satu, yaitu 192.168.1.0. Masukkan
spasi 255.255.255.0, spasi next hop-nya adalah 192.168 202.162, karena kalau saya isi 192 ya dia tidak terhubung dengan routernya ya, dia terhubung dengan PC admin dan laptop di bawahnya. Jadi yang akan kita masukkan adalah router yang menuju keluar 202.162.221.45. Kalau udah kita enter seperti ini. Oke, ini udah, kalau tidak ada error berarti udah benar. Sekarang kita close. Nah, sekarang kita akan nyoba dulu nih. Dari kabel, ini saya menggunakan kabel koaksial, ada tulisan coax 7, di mana kabel modem coax 7 ini dihubungkan dengan Cloud PT. Sekarang kita klik Cloud PT-nya, kemudian pilih config. Nah, karena dia menggunakan, kalau kita lihat di sini coax 7, ini konfigurasi tidak tersedia. Sedangkan yang Fast Ethernet 8 di sini dia menggunakan DSL, sedangkan ini model kabel. Jadi kita bisa pindah misalnya ke kabel. Kemudian pada bagian kabelnya kita hubungkan koaksial ke koaksial 7 ke FA8 dengan cara menambahkan perintah ini add seperti ini. Dia masuk. Bisa nggak pakai ini? Ya bisa juga. Tapi kalau ini dia pakai modem, kan kita tidak ada terhubung ke modem. Kita terhubungnya dari koaksial 7 ke FA8. Jadi kita pakainya kabel seperti ini. Jadi di FA ini kita hubungnya pakai kabel. Kalau udah ditambahin, udah kita close. Nah, kita ngetesnya gimana? Kita ngetesnya bisa pakai simple PDU. Kita tes dari admin ke DNS. Apa hasilnya? Fail di bagian bawah. Kita coba lagi, satu kali lagi, dari admin ke DNS Google. Fail. Coba lagi, satu kali lagi, PC admin DNS Google. Terakhirnya adalah successful. Jadi ketika dia nyoba pertama, dia masih mencari-cari mana tujuan. Yang kedua juga, yang ketiga successful. Nah, kalau udah successful, kita bisa coba ke server Facebook. Dari PC admin ke Facebook. Fail juga. Kita cobain lagi sampai 3 kali. Kalau dia oke, karena yang kedua udah langsung successful, kita tidak perlu coba sampai 3 kali. Nah, kalaupun ini kita ping dari PC admin misalnya, sekarang tadi kan host unreachable, sekarang kita ping, nah dia udah reply seperti ini, berarti udah connected. Nah, kalau kita lihat di IP configuration kita, DNS server kita udah tepat. Sekarang agar dia bisa mengakses halaman facebook.com, kalau misalnya kita akses dari browser, bisa nggak alamat facebook.com ini kita akses? Kita coba facebook.com. Nggak bisa. Di sini dia tidak akan muncul apapun. Kenapa? Karena kita belum mengkonfigurasi di server DNS-nya. Jadi ketika ada permintaan dari sebuah klien yang bertanya ke DNS Google, di manakah alamat Facebook, DNS Google tidak tahu karena kita belum setting. Oke, cara settingnya gimana? Kalian bisa masuk ke server ini. Tapi bisa nggak kalau misalnya saya ingin browsing tanpa domain? Bisa. Karena dia sudah terkoneksi, kalian bisa menggunakan alamat IP. Berapa alamat IP Facebook? 103.90.255. Kemudian kalian enter, muncul dia. Welcome Cisco Packet Tracer bla bla bla. Nah, tapi kalau seandainya server web di dunia ini kan banyak, tidak mungkin kalian akan menghafal semua alamat IP-nya. Saya mau mengakses 75.100.251, ternyata kompas.com misalnya, itu contoh. Kan lebih susah dibandingkan harus menghafal sebuah nama. Oh, langsung aja ketik kompas.com, detik.com, facebook.com, seperti itu, dibanding harus menghafal IP seperti ini.
Nah, oleh karena itu, agar mempermudah, kita harus setting dulu, klik 2 kali pada server DNS, pilih service, pilih DNS. DNS service kita on-kan dulu. Setelah on, kita masukkan facebook.com. Kemudian alamat Facebook itu berapa? 103 90 255. Kalau udah di add, sekarang kita bisa tambahkan di depannya www.facebook.com, kemudian di add. Udah close. Kemudian kita beralih ke facebook.com, kita beralih ke service, beralih ke HTTP. Nah, di HTTP ini ada bagian indeks yang bisa diedit. Ini ya, jadi bisa edit yang tadi ini Cisco Packet Tracer kita ganti dengan Facebook. Kemudian kita bisa isi di sini, selamat datang di web Facebook. Kalau udah, kita bisa save. Kemudian pilih yes untuk override. Sekarang bisa langsung di close aja. Kita coba lagi. Buka browsernya. Setelah buka web browser, ketikkan aja facebook.com, kemudian go. Udah. Sekarang dia sudah bisa mengakses jaringan di luar, mengakses domain, mengakses sebuah web menggunakan domain. Jadi untuk materi hari ini seperti itu. Kalian sudah bisa melakukan static routing, menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Nah, untuk teori dari routing sendiri, kalian bisa baca di slide PowerPoint yang sudah saya cantumkan di Google Classroom-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan melalui grup WA atau melalui Classroom. Tetap jaga protokol kesehatan 5M.